Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang meng-share dokumen ya. Jadi mengirimkan dokumen dari sebuah penyimpan online yaitu Drive, sehingga pengiriman dokumen ini berupa link gitu. Nah, syarat mutlak yang harus dimiliki dalam hal ini adalah penyimpan online yaitu Drive. Jadi HP-HP yang kita miliki, perangkat Android yang kita miliki itu secara default ini ada fitur Drive. Jadi Drive ini adalah tempat penyimpanan secara online yang dimana tempat penyimpanan online ini gratis ya untuk semua user, tetapi karena gratis ya kapasitas maksimalnya ini sampai 15 GB seperti itu. Nah, sehingga di masa pandemi sekarang ini yang menuntut kita untuk bekerja dari rumah, sehingga kemungkinan kita harus mengirimkan dokumen ya berupa file gambar, kemudian suara, kemudian video atau dokumen-dokumen lainnya secara online. Dan artinya ya kita harus menyimpan banyak sekali dokumen di perangkat Android atau di perangkat komputer. Nah, ini akan jadi masalah ketika banyak sekali dokumen-dokumen yang kita tampung yang harus kita simpan gitu kan. Nah, apalagi kalau kita nyimpan di perangkat Android atau di HP gitu kan. Berapapun memori yang dimiliki HP, kalau polanya seperti itu, saya pikir lama-kelamaan akan low juga gitu kan. Tempat penyimpanan atau memori internalnya akan low juga gitu. Nah, ini yang menghambat kinerja HP ya, kerjanya itu lambat seperti itu. Nah, maka dari itu ya perlu kita memiliki siasat bagaimana kita menyimpan dokumen-dokumen itu tapi tidak memenuhi memori internal. Nah, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan Google Drive seperti itu. Nah, akun Google Drive ini secara otomatis itu akan ada ketika seorang itu memiliki Gmail, memiliki akun Gmail gitu kan. Jadi kalau sudah punya akun Gmail, secara otomatis akun Drive itu pasti ada gitu. Nah, caranya bagaimana ya? Yang pertama ya, sebetulnya banyak sekali cara gitu kan. Banyak sekali caranya. Bisa ya file-file yang ada di file manager ini gitu kan, kita pindahkan secara langsung ke Drive gitu kan. Ada juga disiasati agar mudah dideteksi gitu kan. File-file ini kita kumpulkan dalam sebuah folder, kemudian folder itu kemudian kita migrasikan, kita pindahkan ke dalam Drive seperti itu. Nah, sekarang saya coba untuk ini ya, untuk memindahkan file ya, memindahkan file yang ada di sini, tapi kita buat folder dulu gitu kan. Kita buat folder dulu di dalam file manager ya, kita kasih nama ya, misalkan di sini saya ingin buat folder ya, buat folder namanya ujian praktik fisika misalkan. Oke, folder sudah kita buat. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita harus memindahkan gitu ya, memindahkan dokumen. Nah, misalkan saya ingin memindahkan, contoh ya, ini ingin memindahkan gambar dan memindahkan file video dengan dokumen yang berupa PDF gitu. Saya ambil yang PDF ini satu, kemudian saya kasihkan gambar, misalkan cari yang gambar yang KPS kecil aja gitu aja. Oke, misalkan inilah ya, 1, 2. Nah, sekarang kan ini kan tadi sudah kita pilih ya filenya. Nah, kalau sudah kita pilih, sekarang kita pindahkan ya. Kita pindahkan ya, kita pindahkan di penyimpanan internal. Kita cari folder yang sudah kita buat tadi ya, ujian praktik fisika. Nah, ini. Nah, terus kita tempel. Nah, secara otomatis di sini ya file-file itu akan tersimpan ke dalam folder namanya ujian praktik gitu kan. Nah, terus bagaimana caranya ya, dari folder itu kita pindahkan ke dalam Drive ya. Kita buka gitu kan, kita buka lagi di penyimpanan, kita cari folder
ya. Kita cari folder ujian praktek. Nah, di sini ya, kita cari ujian praktek. Oke. Nah, kemudian kita pindahkan ya. Pindah. Nah, seperti ini di Google Drive. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini secara otomatis akan muncul akun aktif ya, akan akun Google Drive aktif yang didaftarkan di perangkat Android. Kita klik saja ya, di tab saja. Nah, ini supaya lebih mudah itu ada Drive G, kita masukkan saja di sini Drive G ya. Nah, di sini ada banyak sekali folder gitu kan. Nah, ini artinya adalah tempat penyimpanan online saya gitu kan, yang dokumen-dokumen yang sudah saya buat itu berupa video, berupa berupa tulisan dan dokumen-dokumen lain, supaya tidak memenuhi memori HP ya. Saya tempatkan di sini secara online. Nah, tadi sudah kita tempel. Nah, kita tunggu. Oke, nah ini secara otomatis ya. Tadi, nah ini ujian praktik fisikal ya, ini sudah tersimpan ya, sudah tersimpan di dalam penyimpanan drive gitu. Nah, sekarang kalau kita ingin mengirim dokumen ya, kita ingin mengirim dokumen melalui Google Drive ke WA gitu kan, atau ke grup Telegram gitu ya, tanpa harus melalui email. Bagaimana ya? Gampang saja ya. Kita buka drive-nya, kita buka drive itu, kita buka drive, kita cari folder yang kita buat. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik, kita tab gitu ya, garis 3 tadi ya. Kita ulangi ya. Nah, di sini kan ada garis 3 ini, ada garis 3, kita tab. Nah, di sini kemudian kita bagikan. Nah, kemudian di sini intinya ya, kadang ada link ya, ada link drive yang dibagikan itu linknya tidak bisa dibuka. Nah, permasalahan di sini. Nah, ini harus kita ubah. Jadi hanya orang ditambahkan yang dapat membuka dengan link. Artinya ketika kita pakai mode ini ya, yang memiliki link nanti harus memiliki izin kepada yang mengirim gitu ya. Kita ubah dulu. Nah, pengakses ini ada beberapa pilihan ya. Pengakses lihat saja, artinya yang memiliki link nanti dia bisa buka, tapi tidak bisa ngapa-ngapain kecuali mendownload gitu ya. Kemudian ada pemberi komentar. Jadi yang menerima tadi selain bisa buka juga bisa memberi komentar. Kemudian editor ya. Nah, editor ini berarti mengedit. Jadi selain dia bisa buka, dia juga bisa mengupload lagi ya, memberi perbaikan pada dokumen tersebut. Nah, kita ambil yang pengakses lihat saja gitu ya. Misalkan kita hanya menghendaki yang kita kirimkan nanti dia hanya bisa lihat saja gitu, atau bisa mendownload saja gitu. Dan kita pakai yang ini saja. Oke, nah ini sudah. Nah, ini sudah ya. Kalau kita kopikan, nah seperti ini. Nah, ini kan tadi kita kembali lagi ke sini ya, pengakses lihat saja. Kita salin link ya, salin link. Nah, supaya linknya itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang, sehingga susah untuk dimengerti, susah untuk dideteksi gitu ya. Kita perlu alat bantu lagi ya. Kita namanya gunakan SID gitu ya. Kita pakai SID ya, s.id. Nah, SID. Nah, SID ini tugasnya atau fungsinya untuk memperpendek link ya, untuk memperpendek link seperti itu. Nah, selain SID, s.id ada ada laman lain yang memang fungsinya untuk memperpendek. Ada gg.gg, ada bit.ly dan sebagainya. Nah, kali ini yang saya coba ini adalah pakai SID, karena selain saya punya akunnya SID, kemudian lebih mudah gitu kan, lebih mudah diingat gitu kan, hanya 3 huruf gitu aja atau 4 karakter gitu, STTID gitu aja. Nah, kalau kalian belum punya akun, kalian bisa mendaftar ya. Kalau sudah punya akun bisa langsung login. Nah, sebetulnya tanpa mendaftar, tanpa punya akun, sebetulnya bisa disingkat
linknya gitu kan. Namun kita tidak bisa membuat link itu menjadi custom. Misalkan saya ingin linknya itu s.id nama sesuatu, misalkan s.id kemudian garis miring Paijo. Nah, itu kita bisa merubah seperti itu gitu kan. Nah, kalau misalkan hanya dia tidak mendaftar, tidak punya akun ya, dia tidak bisa mengubah seperti itu gitu kan. Ya diterima apa adanya gitu. Diperpendek tapi ya seperti itu hasilnya, diterima apa adanya, tidak bisa di custom. Nah, karena saya sudah punya sudah punya akun, maka saya tinggal masuk saja ini. Masuk ya, pakai akun yang saya miliki. Nah, kemudian kalau kita sudah masuk ya, nanti akan tampilannya seperti ini ya. Kalau sudah kita masukkan akun, tampil seperti ini. Nah, ini ada tulisan ya, kunjungan saya telah menuju 176, kemudian saya sudah memendekkan sebanyak 16 tautan gitu. Nah, link tadi kita tempelkan di sini ya, kita tempelkan. Oke, kita taruh sini, kemudian kita perpendek atau secara otomatis ini. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah bisa diperpendek. Jadi yang tadi yang graph.google.com /folder view bla 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 ya, ini akan menjadi s.id/xtvca. Nah, maksud saya tadi kalau kita langsung memendekkan tanpa memiliki akun, ini akan menjadi seperti ini saja. Kita tidak bisa mengganti secara custom. Nah, karena kita sudah punya akun, saya sudah punya akun, maka bisa saya ganti dengan ini ada ada menu ganti. Kita ganti. Misalkan saya ingin mengganti nama gitu kan. Misalkan nama saya gitu, misalkan Eko gitu misalkan, atau praktik Eko misalkan, praktik Eko. Nah, praktik Eko. Nah, sekarang kita centang di sini. Nah, tinggal kita tunggu. Nah, ini ya perpendekan link sudah bisa disetujui. Berarti kita nanti mengirim linknya pakai s.id/praktik Eko gitu kan. Nah, sekarang kalau ini sudah selesai seperti ini ya, kemudian kita bisa membagikan gitu kan. Kita bisa membagikan atau bisa salin gitu. Nah, di sini kan kalau dibagikan itu tautannya ternyata yang dibagi ada Twitter, Facebook, Google, atau salin tautan. Nah, kita salin tautan saja. Kita salin tautan karena kita ingin mengirimkannya ke WA. Nah, ke WA bisa, ke Telegram bisa, misalkan ke WA. Nah, misalkan ke WA. Nah, ini banyak sekali ya. Oke, saya pilih salah satu saja, misalkan di grup kelas saja ya, grup kelas yang saya miliki. Misalkan, nah inilah salah satulah gitu kan. Nah, seperti ini. Kita tempel. Nah, ini akan menjadi https ya, terus bla bla, terus praktik Eko ya. Kemudian kita kirim. Nah, secara otomatis ya, penduduk yang ada di grup kelas ini dia akan bisa melihat ya, bisa melihat, dan mereka bisa melihat, mengakses dokumen-dokumen itu melalui tautan yang kita kirim tadi gitu. Perlu saya rangkum juga ya, tadi untuk kegiatan ini kita perlu namanya Google Drive untuk menyimpan secara online. Kemudian kita juga memerlukan namanya pemendek link gitu kan, memperpendek link kita pakai SID gitu kan ya, sehingga link yang kita buat nanti tidak panjang seperti kereta api. Jadi kalau kita lihat itu pusing gitu ya. Ya, kalau dijejer-jejerkan itu hampir tidak ada bedanya gitu kan, padahal isinya beda gitu. Di masa pandemi seperti ini gitu kan, saya pikir kecanggihan HP, kebagusan HP, kebagusan Android, atau istilahnya memori RAM atau memori internal dan RAM yang banyak itu juga tidak menjadi penentu, tidak harus atau tidak wajib gitu aja. Tinggal pinter-pinter kita
apa istilahnya mengatur memanajemen dokumen-dokumen yang kita miliki. Oke ya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.